Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gear Support dan selamat datang dalam konten mingguan kita, yaitu breakdown anime Kage no Jutsukusa. Oke, dalam pembahasan breakdown kali ini gue merasa cukup puas dengan episode 6 karena memang cukup banyak detail yang sudah disampaikan dalam episode kali ini. Dan menurut gue ya, komedinya juga kena sih dalam episode kali ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Episode kali ini pun dibuka dengan scene yang menyorot ke sebuah gang kecil nih. Nah, kalau kalian perhatikan, di depan gang kecil itu ada sebuah banner iklan yang kemungkinan besar berasal dari Mitsugoshi Group. Karena memang tulisan yang ada di banner iklan tersebut sama persis dengan tulisan yang ada di bungkus coklat milik Sid yang diberikan kepada Sherry. Nah, ini merupakan pertanda bagi kita kalau memang pada saat itu Mitsugoshi Group sudah menjadi salah satu toko yang cukup dikenal, dan Gamma juga sudah mulai menerapkan pengetahuan yang diberikan oleh Sid kepadanya. Ya, buktinya aja Gamma aja sudah bisa buat banner iklan kayak gitu. Tak hanya itu, setelah opening berlangsung, kita juga dapat melihat kertas iklan yang sama dari Mitsugoshi Group di kantin Akademi Midgar nih. Jadi itu artinya mungkin aja menu makanan yang dijual di sana merupakan menu makanan yang berasal dari Mitsugoshi Group juga. Maka dari itulah kita bisa melihat Sid itu sedang menyantap makanan sejenis udon atau ramen pada episode 6 ini. Ingat, Gamma itu menyerap semua kemampuan berdagang dan ide bisnis dari tuannya itu. Maka wajar aja kalau Mitsugoshi Group juga bisa membuat makanan seperti ramen ataupun udon. Nah, gue juga baru sadar kalau kertas iklan itu sudah ada sejak pas episode 3 yang lalu. Kemudian, scene pun berlanjut di mana ada seorang warga yang hendak dibunuh sama pria bertudung yang mengaku dirinya sebagai Shadow Garden. Nah, ini merupakan sebuah callback dari episode sebelumnya. Kita tahu dalam episode sebelumnya, Alpha dan yang lainnya itu sudah mulai rapat mengenai selebaran yang kemungkinan besar disebarkan sama Ordo Diabolos untuk mencoreng nama baik dari Shadow Garden nih. Dan untuk melancarkan aksi mereka, Ordo Diabolos itu sampai tega melakukan pembunuhan massal kepada warga yang tidak bersalah. Lalu, orang yang diperintahkan Ordo Diabolos itu juga melemparkan kertas selebaran ancaman yang sama dengan milik Alpha. Kalau kalian sadar, di bagian opening kali ini juga ada sedikit yang berbeda nih, di mana digambarkan kota yang sedang dilihat sama Shadow dan para Seven Sadis itu terlihat terbakar. Gue juga belum terlalu tahu maksud dari kota yang terbakar ini, tapi gue punya beberapa hipotesis nih. Pertama, ini merupakan callback dari episode 5, di mana pada saat itu ibu kota Midgar sedang dilanda banyak masalah, mulai dari hilangnya Alexia dan kemunculan Melia yang mengamuk menghancurkan kota. Tak hanya itu, mereka juga dikejutkan dengan kedatangan dari Ordo Diabolos dan Shadow Garden ke kota mereka ini. Jadi di sini mungkin aja sang author itu ingin menggambarkan kalau memang saat ini ibu kota Midgar masih dalam kondisi yang kacau karena perang dari kedua organisasi ini. Yang kedua, ini merupakan sebuah spoiler kepada kita para penonton kalau memang masalah yang akan terjadi di ibu kota Midgar ini gak hanya sebatas di episode 5 aja. Karena memang cerita Kage no Jutsukusa akan memasuki arc yang cukup tegang, di mana nantinya para Shadow Garden palsu suruhan Ordo Diabolos itu akan menghancurkan kota dan mengambil alih Akademi Midgar. Lalu mereka juga meneror semua siswa yang ada di sana. Itulah dua hipotesis yang bisa gue pikirkan saat ini. Kemudian, scene pun berlanjut kepada percakapan Sid dengan Hiyoro dan Jaga nih, pas di kantin. Nah, hampir sama dengan LN dan manganya. Pada saat itu mereka membicarakan soal hubungan Alexia dengan Sid terlebih dahulu nih. Karena memang si Sid itu udah terbukti nggak bersalah dalam penculikan Alexia. Jadi pikir mereka, Sid dan Alexia itu masih pacaran. Tapi hal itu langsung ditegaskan sama Sid kalau memang Alexia dan dirinya itu sudah nggak pacaran lagi. Lalu percakapan mereka pun beralih kepada cemilan baru yang sedang ngetrend saat ini, yaitu coklat. Nah, di sini Sid itu agak kaget. Karena memang ia tidak menyangka kalau di dunia ini juga ada cemilan yang bernama coklat. Makanya dia itu langsung ngomong dalam hatinya kalau dia tertarik juga dengan coklat yang ada di dunia ini. Kemudian, scene pun berlanjut kepada pertemuan antara Sherry Barnett, Ruslan Barnett, Alexia, dan Iris. Hampir sama seperti dalam Ellen dan manganya, si Iris itu meminta Sherry untuk menyelidiki artefak yang ditemukan pasukannya pada saat kejadian episode 5 kemarin. Dan dirasa kalau memang belum ada informasi yang lengkap tentang artefak itu, Iris pun meminta Sherry sebagai perwakilan dari Akademi Midgar bagian Saints untuk menyelidikinya.
Karena memang Iris yakin kalau artefak itu bisa memberikan jawaban kepada mereka tentang Ordo Diabolus ataupun Shadow Garden. Pada awalnya, Sherry pun menolak permintaan itu dengan alasan kalau dia itu masihlah seorang pelajar. Jadi dia itu nggak mungkin bisa mengungkapkan rahasia dari artefak itu. Tapi setelah diyakinkan dengan ayahnya, yaitu Ruslan, Sherry pun menerima permintaan itu. Nah, yang menjadi perbedaan di antara anime dan manganya adalah kalau dalam manganya si Iris itu hanya membawa satu pengawal aja. Dan sebelum Iris menyetujui Alexia buat ikut dalam misi penyelidikan artefak ini, dia itu sempat berdebat sama Alexia nih. Nah, di saat itu si Alexia pun mengejek Iris dengan sebutan orang yang gak bisa tidur kalau gak memeluk boneka beruangnya. Dan karena hal itulah, si Iris pun langsung menyetujui Alexia buat bisa ikut dalam misi penyelidikan ini dengan menjadi pengawal bagi Sherry. Karena memang Iris juga tahu kalau Sherry bisa saja jadi incaran Ordo Diabolus pas nyelidikin artefak itu. Tapi sayangnya dalam anime, adegan Iris dan Alexia yang ejek-ejekan itu kena skip. Karena dalam animenya si Iris itu udah luluh duluan sama Alexia nih. Sampai dia itu udah nurut aja sama Alexia. Mungkin dia itu trauma karena adiknya itu pernah diculik. Kemudian scene pun berlanjut ketika Sid, Jaga, dan Hyoro itu pergi ke Mitsugoshi Group. Hampir sama seperti LN dan manganya lagi, di sini Sid itu dibawa kabur sama Nu buat ketemu sama Gamma. Tapi yang menjadi sorotan buat gue adalah ketika Sid itu sedang melihat seisi toko Mitsugoshi Group. Dalam toko itu terlihat banyak sekali pakaian, alat kecantikan, dan lain sebagainya. Bahkan gue merasa kalau Mitsugoshi Group itu mirip sekali dengan mall yang ada di bumi. Hal itu juga dibuktikan dengan perkataan Sid kalau memang seisi toko ini mengingatkan dia dengan bumi. Tapi herannya si Sid itu masih belum aja paham kalau itu adalah toko milik Gamma. Padahal di tengah toko itu udah terpampang jelas ada patung dari Shadow dan Seven Sades loh. Namun tetap aja MC kita yang satu ini tidak peka akan hal tersebut. Gue juga heran sih kenapa nggak ada orang yang sadar kalau toko Mitsugoshi Group itu adalah toko buatan Shadow Garden. Lalu, scene pun hampir berjalan sama dengan LN dan manganya, di mana Sid itu disambut baik sama Gamma, hingga Gamma yang terjatuh pada saat menuruni tangga tahta. Di sini kita juga diberitahu sama Sid nih, walaupun si Gamma itu adalah anggota tercerdas dari Shadow Garden, tapi dia itu punya kekurangan yang cukup fatal, yaitu kikuk dan memiliki fisik yang cukup lemah. Untungnya kekurangan itu bisa tertutupin sama kejeniusan otaknya. Apalagi saat ini dia juga sudah bisa menjalankan bisnis besar. Dan nantinya Mitsugoshi Group ini juga akan menjadi salah satu toko yang fenomenal, juga memiliki banyak cabang, bahkan sampai ke kerajaan Oriana nih, yaitu kerajaan asal Rose Oriana. Dalam scene ini juga kita diberitahu kalau terjadi kesalahpahaman di antara Sid dan Gamma. Waktu itu Gamma berkata kalau dia telah menyelidiki tentang kasus pembunuhan yang mengatasnamakan Shadow Garden belakangan ini. Tapi di sini si Sid itu mengiranya kalau kasus pembunuhan yang dimaksud sama Gamma adalah kasus pembunuhan yang dilakukan sama Alexia ketika menebas dirinya. Menurut Sid, kejadian di mana Alexia menebas dirinya itu telah menjadi sebuah berita panas di ibu kota ini. Karena memang dalam kasus itu tidak ditemukan mayat sama sekali dan hanya ada darah yang ditemukan berceceran di dinding sekolah. Maka dari itu Sid pun membayangkan Alexia pada saat Gamma menyinggung soal kasus pembunuhan ini. Dan itu juga didukung dengan perkataan Sid kalau dia itu udah tahu siapa pelaku di balik kasus pembunuhan yang mengatasnamakan Shadow Garden itu. Dan dia itu akan mengurus kasus ini terlebih dahulu. Yap, si Sid itu ngiranya Alexia telah melakukan kasus pembunuhan terhadap dirinya dengan mengatasnamakan Shadow Garden. Setelah itu, Shin pun berlanjut kepada Sid yang ingin membeli coklat yang harganya murah dari Gamma nih. Tapi dia itu malah dikasih coklat yang spesial sama Gamma. Udah gitu, si Sid itu malah nyolong satu koin emas lagi dari Gamma. Memang bener MC kita yang satu ini mata duitan banget orangnya. Nah, ini adalah scene original yang cuma ada dalam animenya aja. Karena memang dalam manga dan LN-nya, si Sid itu cuma beli coklat aja ke Gamma tanpa nyolong emasnya. Wah, memang nih ternyata MC kita dalam manga itu lebih bermartabat daripada dalam animenya. Lalu di sini si Gamma juga menugaskan No untuk menjadi pelayan bagi Sid nih dalam menyelidiki kasus pembunuhan itu. Oh ya, dalam scene ini kita juga diperlihatkan Sid itu memberikan ledakan sihir ungunya kepada Gamma dan para anak buahnya. Dan selama gue baca LN, WN, dan bahkan manganya, cuma dijelasin aja nih kalau memang para anggota Shadow Garden itu sangat mengagumi sihir ungu milik tuannya. Jadi pantas aja mereka itu cukup senang walaupun cuma diperlihatkan sihir ungu itu aja sama Sid. Tapi sejujurnya gue cukup heran sih ngeliatnya.
Scene pun berlanjut kepada Sid yang pura-pura ingin berak di celana, lalu ngomong kepada Hiyoro dan Jaga untuk duluan nih. Padahal kalau mereka itu nggak pergi sekarang itu juga, mereka itu bakal dikunciin sama penjaga apartemen. Tapi ya sebenarnya kita tahu kan, kalau tujuan Sid berpura-pura gitu ya, karena memang dia itu mendengar pertarungan Alexia di sebuah gang. Jadi dia itu pengen nyusul Alexia gitu. Jujur nih, dimana Sid itu pura-pura nahan berak, itu agak cringe sih menurut gue. Karena memang ya gitulah, tapi ya mau gimana lagi. Oke lanjut, di saat terakhir nih, si Sid pun meminta Hiyoro dan Jaga untuk nggak ngasih tahu kalau dia itu nahan berak di celana kepada semua orang. Namun ya kita tahu nih, apa yang telah dilakukan sama dua sahabat sejati dari Sid ini. Ya mereka pasti akan ngasih tahu ke semua orang. Scene pun berlanjut ketika Sid itu menyelamatkan Alexia dari para suruhan Ordo Diabolos yang mengaku sebagai Shadow Garden. Scene ini hampir mirip dengan apa yang diceritakan dalam LN maupun manganya. Hanya saja yang membedakan dalam mangganya, Alexia itu terkena sayatan di bagian perut dan bukannya di tangannya. Kemudian scene pun berlanjut kepada Shadow yang menghabisi para peniru Shadow Garden ini. Tapi salah satu penipu itu diserahkan kepada New untuk disiksa dan diinterogasi terlebih dahulu. Nah di sini gue sedikit kurang puas aja sih. Pas New itu bilang kalau dia nggak selembut tuannya, karena memang pas baca mangganya, muka si New itu kelihatan banget ekspresifnya pas waktu ngomong dialog itu. Jadi ya gue agak sedikit kurang puas aja sih. Lalu scene pun berlanjut kepada sebuah bangunan kuno tempat di mana anggota dari Ordo Diabolos itu sedang mengobrol di sana. Nah, kemungkinan terbesar dua orang yang mengobrol itu adalah Ruslan Barnett, ayah dari Sherry, dan Rex si pemberontak. Yaps, ini merupakan spoiler karena memang sebenarnya ayah dari Sherry itu berpihak kepada Ordo Diabolos. Yang membedakan, kalau dalam manganya ayah Sherry itu memakai topeng tanpa zirah, tapi kalau dalam animenya kita diperlihatkan ia memakai zirah juga dalam penyamarannya. Kemudian scene pun berlanjut kepada pembicaraan Alexia dengan Iris nih. Saat itu Alexia pun bertanya, manakah yang dianggap musuh sama Iris? Apakah itu Ordo Diabolos ataukah itu Shadow Garden? Di sini Iris pun menjawab kalau keduanya adalah musuh dari Midgar. Nah hal itu merupakan sebuah hal yang wajar bagi Iris nih. Karena memang di mata Iris, Shadow Garden bukanlah organisasi yang memihak kepada kerajaan Midgar. Mereka hanya menjadikan Midgar sebagai tempat bertempur aja tanpa memperdulikan kondisi Midgar. Buktinya pada saat Shadow Garden melakukan perang dengan Ordo Diabolos di episode 5 aja, kita itu udah diperlihatkan kan kalau mereka itu menciptakan kerusakan yang cukup parah. Apalagi pas Shadow itu ngeluarin skill terhebatnya nih, yaitu Atomic. Karena si Iris itu adalah pelindung dari Midgar, maka pantas saja dia itu nggak terima kalau kerajaannya itu dijadikan medan perang sama Shadow Garden. Nah, kebencian Iris kepada Shadow Garden juga akan terlihat jelas dalam arc Code of War nanti, di mana dia itu sangat tidak senang ketika melihat Shadow masuk dan mengacaukan turnamen itu. Lalu terjadilah duel di antara mereka. Scene pun berlanjut di mana Sid, Hiyoro, dan Jaga itu memberikan coklat kepada cewek nih. Tapi ya kita tahu hanya Sid lah yang berhasil melakukannya. Gue cukup ngakak sih di mana Hiyoro dan Jaga itu gagal ngasih coklat ke cewek yang mereka sukai. Di mana yang satunya dihajar sama tunangan sang cewek, dan yang satunya lagi dianggap sebagai orang mesum. Nah, pada saat Sid itu ngasih coklat kepada Sherry, nampaknya dia itu cuma random doang kasih ke cewek yang kebetulan lewat di depannya aja deh. Karena memang gue juga nggak yakin kalau si Sid itu inget sama Sherry, mengingat sikap MC kita yang kayak gitulah. Padahal si Sherry itu inget banget kalau Sid adalah orang yang bertabrakan dengannya di taman dan membantunya berdiri. Ya walau gue masih heran aja sih kenapa Sherry itu nggak takut sama Sid, padahal Sid itu berlumuran darah pada saat itu. Kemudian scene pun berlanjut kepada Ruslan yang nampak sedang berbicara dengan dua orang bertudung yang belum jelas identitasnya nih. Nah ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan pertama kedua orang tadi adalah dua kesatria pengawal yang ditugaskan sama Iris untuk melindungi Sherry. Dan kemungkinan kedua mereka adalah anggota Ordo Diabolos yang sedang memberikan laporan kepada Ruslan nih. Lalu scene pun berlanjut kepada Sherry yang membuka kotak hadiah dari Sid dan melihat isi kotak itu dengan keheranan nih. Yaps. Hal ini membuktikan kalau memang cemilan coklat itu adalah hal yang baru ditemukan dalam abad itu. Nah, kalau kalian lihat animasi singkat Kagejitsu yang dikeluarkan sama channel Kadokawa, kalian itu bisa tahu kalau coklat yang dikasih Sid kepada Sherry itu merupakan coklat isi whisky yang baru saja dikembangkan sama Gamma dan Eta nih. Tak disangka coklat itu sangat laku di pasaran dan malah menjadi coklat termahal yang pernah dijual Mitsukoshi Group. Makanya coklat yang dipegang sama Sherry itu agak berwarna hijau keemasan. Lalu pada saat dialog antara Sherry dan Ruslan, kita sebagai penonton diberitahu
kalau Sherry adalah anak angkat dari Ruslan dan bukannya anak kandung. Nah, hal ini juga akan diperjelas lagi pada episode selanjutnya, di mana memang Ruslan ini adalah mantan partner dari ibunya Sherry yang seorang peneliti juga. Dan cerita di breakdown ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari breakdown Kage no Jitsurukusa episode 6-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.